Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, ini akan saya bahas mengenai tugas dari akuntansi yang diberikan pada tanggal 26 Agustus 2021, di mana kalian diminta untuk menyusun persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Baik, kita bahas bersama. Sawunggaling Cleaning Service adalah sebuah perusahaan perseorangan milik Tuan Darmadi. Pada saat ini, perusahaan masih menyewa gedung dan peralatan yang diperlukannya, tetapi telah memiliki sebidang tanah yang kelak akan digunakan untuk tempat pembangunan gedung. Harta dan kewajiban perusahaan per 1 Juni 2021 adalah sebagai berikut. Kas 18.800.000, piutang usaha 9.500.000, perlengkapan 1.120.000, tanah 30 juta, utang usaha 7.760.000. Ini asumsinya bahwa perusahaan tersebut sudah mempunyai kegiatan usaha sebelum 1 Juni 2021. Transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2021 adalah sebagai berikut. Nanti bisa kita catat dalam persamaan dasar akuntansi sambil berjalan. Diminta nanti adalah susun persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Tapi sebelumnya mohon maaf, untuk tanggal 26 itu total biayanya adalah 5.450.000, bukan 5.420.000 ya. Nah, sekarang kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Nah, ini persamaan dasar akuntansinya. Kita buat dulu kolom persamaan dasar akuntansi sebagaimana kolomnya yang sudah disiapkan dalam soalnya, di mana kalian harus membuat berapa kolom, yaitu antara lain kolom tanggal. Kolom tanggal itu terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom yang pertama untuk mencatat tahun dan bulannya, kolom yang kedua itu untuk mencatat tanggalnya. Kemudian kolom aset itu terdiri dari kolom kas, piutang usaha, perlengkapan dan tanah. Kemudian di sisi kewajiban dan ekuitas itu terdiri dari kolom utang usaha dan modal. Di dalam soal tadi disebutkan bahwa harta dan kewajiban perusahaan per 1 Juni 2021 ini merupakan saldo awal di bulan Juni. Tadi sudah saya katakan bahwa sebelum bulan Juni itu sudah ada kegiatan usahanya, sehingga ini pada awal bulan Juni itu mempunyai saldo-saldo sebagai berikut. Terlebih dahulu, ini saldo ini kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu tanggal 1 kas 18.500.000, piutang usaha 9.500.000, perlengkapan 1.120.000 dan tanah 30 juta. Posisi kewajiban dan ekuitas, utang usahanya 7.760.000 dan modalnya 51.650.000. Modalnya isinya dari mana, dapatnya dari mana, ya kita tinggal menjumlahkan. Untuk kelompok aset, kas, utang usaha, perlengkapan dan tanah kita jumlahkan dikurangi dengan utang usaha. Kemudian tanggal 4, transaksi yang terjadi selama bulan Juni. Yang pertama tanggal 4 dibayar sewa bulan Juni sebesar 2.500.000. Nah, kita catat ke dalam persamaannya. Kita masukkan tanggal 4, bayar sewa, berarti kita catat ke dalam kas, mengurangi kas dan mengurangi modal. Ingat bahwa di sini kolomnya itu adalah kolom untuk posisi aset dan
kewajiban dan ekuitas. Sehingga kalau ada beban itu langsung pengaruhnya ke kas dan modal. Kalau beban membayar berarti kan kita mengurangi kas dan modal. Saldo setelah tanggal 4 yaitu kas 16.300.000, piutang usaha 9.500.000, perlengkapan 1.120.000, tanah 30 juta, utang usaha 7.760.000 dan modal 49.160.000. Kemudian transaksi tanggal 6 dikirimkan tagihan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa secara kredit senilai 12.900.000. Ini maksudnya bahwa ada jasa sudah dikirimkan kepada konsumen tetapi belum dibayarkan sehingga punya piutang. Maka dicatat dalam persamaan dasar akuntansi, kita catat pada kolom piutang usaha 12.900.000 dan modal 12.900.000. Sehingga saldo setelah transaksi tanggal 6, kas 16.300.000, piutang usaha 22.400.000, perlengkapan 1.120.000, tanah 30 juta, utang usaha 7.760.000 dan modal 62.060.000. Kemudian tanggal 10 dibayar utang kepada kreditur sebesar 3.360.000, berarti bayar utang. Bagaimana pencatatannya? Tanggal 10 berarti mengurangi kas dan utang. Nah, kas berkurang, utang berkurang. Sehingga saldo setelah tanggal 10, kas 12.940.000, piutang usaha 2.400.000, perlengkapan 1.120.000, tanah 30 juta, utang usaha 4.400.000 dan modal 62.060.000. Saldo setelah tanggal 10 ini posisinya masih balance. Kemudian lanjut tanggal 15. Dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 620. Beli perlengkapan tapi belum dibayar. Berarti kita catat pada kolom perlengkapan itu menambah dan menambah utang 620. Saldo setelah transaksi tanggal 15, kas 12.940.000, piutang usaha 22.400.000, perlengkapan menjadi 1.740.000, tanah 30 juta, utang usaha menjadi 5.020.000 dan modal 62.060.000. Kemudian tanggal 18 diterima pembayaran dari konsumen yang telah menggunakan jasa secara tunai 7.200.000. Ini berkaitan dengan transaksi tanggal 6, di mana tanggal 6 itu kan terjadi piutang 12.900.000 dan dibayar atau diterima pada tanggal 18 Juni hanya sebesar 7.200.000. Sehingga pengaruhnya bagaimana? Kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tanggal 18 itu diterima pembayaran dari konsumen yang telah menggunakan jasa secara tunai. Itu maksudnya bahwa diterima pendapatan atas penerimaan tunai. Jadi tidak ada kaitannya dengan tanggal 6. Pencatatannya adalah dicatat pada kas dan modal menambah 7.200.000. Kemudian tanggal 23 diterima pembayaran dari debitur yang telah menggunakan jasa secara kredit 7.500.000. Nah, ini yang ada kaitannya dengan tanggal 6, di mana tanggal 6 itu kan terjadi piutang, kemudian diterima tanggal 23.
Juni hanya sebesar 7.500.000. Maka pencatatannya adalah akan mengurangi piutang dari tanggal 6. Pencatatannya adalah menambah kas 7.500.000 dan mengurangi piutang 7.500.000. Kemudian saldo setelah transaksi tanggal 23 adalah 27.640.000, piutang usaha 14.900.000, perlengkapan 1.740.000, tanah 30 juta, utang usaha 5.020.000 dan modal 69.260.000. Kemudian tanggal 26 dibayar beban-beban antara lain beban gaji karyawan, beban listrik, beban pengangkutan dan macam-macam. Itu totalnya adalah 5.450.000. Kita catat ke dalam persamaan mengurangi kas dan modal 5.450.000. Dan terakhir tanggal 30 ditetapkan bahwa pemakaian perlengkapan selama bulan Juni adalah 570. Pemakaian perlengkapan ini merupakan beban. Walaupun beban tetapi tidak mengurangi kas. Ya, tidak mengurangi kas karena ini tidak ada hubungannya dengan kas. Di salah satu sisi nilai perlengkapannya akan berkurang. Maka pencatatannya adalah dicatat pada kolom perlengkapan 570 sebesar yang pemakaiannya dan mengurangi modal 570. Saldo akhir untuk kas 22.190.000, piutang usaha 14.900.000, perlengkapan 1.170.000, tanah 30 juta, utang usaha 5.020.000, modal 63.240.000, total aset itu adalah 68.260.000 dan total kewajiban plus ekuitas 68.260.000. Jadi balance. Nah, kemudian kita susun laporan laba rugi dari perusahaan Saung Galing Cleaning Service untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021. Pendapatan jasa. Nah, pendapatan usahanya terdiri dari pendapatan jasa 20.100.000. 20.100.000 itu asalnya adalah dari pendapatan tanggal ini tanggal 6 12.900.000. Ya. Kemudian ditambah dengan pendapatan jasa yang diterima secara tunai tanggal 18 Juni 7.200.000. Dijumlah menjadi 20.100.000. Beban usaha antara lain beban gaji karyawan 2.600.000. Ini soal tadi ya. Kemudian beban pengangkutan 1.450.000. Kemudian beban listrik 1.020.000, beban perlengkapan itu adalah dari tanggal 30 570. Kemudian beban sewa itu adalah dari tanggal 4 Juni 2.500.000. Beban macam-macam 380. Total beban usaha 8.520.000. Laba usahanya adalah 11.580.000. Kemudian laporan perubahan ekuitasnya adalah modal awal 51.660.000. Kemudian laba bersihnya dari laporan laba rugi 11.580.000. Privenya kosong, tidak ada, sehingga ada tambahan modal 11.580. Modal akhirnya 63.240. Kita cek dengan persamaan dasar akuntansi sama tidak? Ya, di sini ternyata sama 63.240.
Kemudian untuk neraca, untuk aktiva lancar yaitu kas, langsung aja ini kita ambil dari persamaan dasar akuntansi di kolom akhir. Kasnya 22.190, ini ya sama. Ini 22.190. Kemudian untuk piutang usaha 14.900. Piutang usaha 14.900 ini. Terus kemudian untuk perlengkapan 1.170 ya, 1.170 sama. Total aktiva lancar yaitu 38.260. Kemudian aktiva tetap terdiri atas tanah 30 juta. Total aktiva 68.260 asalnya dari aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Kemudian untuk kewajiban dan ekuitas, di mana kewajiban terdiri atas utang usaha 5.020.000, kita ambil dari persamaan dasar akuntansinya. Ini 5.020.000. Terus kemudian modalnya 63.240. Ini kita ambil dari laporan perubahan ekuitas akhir ya, 63.240, sehingga total kewajiban dan ekuitas 68.260. Dan terakhir kita buat laporan arus kas, di mana ini menggambarkan bagaimana perubahan arus kas, dari mana kas itu diperoleh dan digunakan untuk kegiatan apa. Di mana arus kas itu diperoleh dari aktivitas operasi, dari investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk arus kas dari aktivitas operasi di sini terdiri atas sumbernya adalah dari penerimaan kas dari pendapatan jasa. Kita lihat pendapatan jasa yang diterima secara tunai yaitu 7.200. 7.200 itu berarti dari transaksi tanggal ini 18 7.200 ya. Terus kemudian penerimaan kas dari piutang, yaitu tadi kaitannya dengan piutang pendapatan 7.500.000. Ini adalah dari transaksi penerimaan kas tanggal 23. Ini ada kaitannya kan dengan tanggal yang tanggal 6 ini. Yang semula terjadi piutang 12.900.000 sudah diterima 7.500.000. Terus kemudian pembayaran beban usaha itu sebesar 7.950.000, itu asalnya dari total beban usaha di laporan laba rugi itu 8.520 dikurangi dengan beban perlengkapan. Mengapa beban perlengkapan ini dikurangkan? Karena beban perlengkapan itu tidak berhubungan dengan perubahan kas, tidak dibayar dengan kas, gitu ya. Terus kemudian yang pembayaran utang usaha yaitu 3.360, total pengeluaran kas yaitu 11.310, sehingga arus kas dari kegiatan operasi itu 3.390, itu asalnya 7.200 ditambah 7.500 dikurangi 11.310. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi tidak ada, karena di sini tidak ada keterangan atau transaksi yang mengarah kepada kegiatan investasi atau untuk pembelian aktiva tetap itu tidak ada. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan mungkin dari pemilik, setoran modal pemilik, atau dari pinjaman jangka panjang itu juga tidak ada.
Kemudian kas awal periode itu 18.800.000 itu bisa kita lihat dari neraca awalnya, saldo awal kas yaitu 18.800.000. Nah, kemudian kas pada akhir periode yaitu sebesar 22.190.000 itu asalnya dari ini arus kas kegiatan operasi ditambah dengan kas awal periode, sehingga ketemu kas pada akhir periode 22.190.000. Jadi saldo kas pada persamaan dasar akuntansi sebesar 22.190.000 itu kalau ditelusuri arusnya seperti yang tertera pada laporan arus kas. Nah, begitulah anak-anak tentang pembahasan soal dari persamaan dasar akuntansi pada tanggal 26 Agustus. Semoga dengan beberapa kali latihan ini kalian lebih mendalami, lebih memahami bagaimana pencatatan persamaan dasar akuntansi itu dan bagaimana penyusunan dari laporan keuangannya. Sekian penjelasan tugas dari tanggal 26 Agustus. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.